Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, saya banggakan. Pada kesempatan hari ini saya izin memberikan laporan kembali perihal penanganan pandemi COVID-19 khususnya di wilayah Jawa Bali hasil ratas yang baru selesai dipimpin oleh Presiden. Yang pertama, berkaca pada kasus dan pola COVID-19 di negara lain adalah salah satu cara kami untuk memprediksi segala kemungkinan yang terjadi ke depan. Hari ini di Inggris dan Afrika Selatan telah melewati puncak kasus varian Omicron dan negara-negara lainnya juga sudah mulai terlihat tanda-tanda flattening seperti di Amerika Serikat atau Prancis. Namun di belahan negara Asia seperti India, Thailand, Filipina masih terjadi peningkatan kasus yang cukup tinggi. Meski gejala lebih ringan dan risiko perawatan rumah sakit lebih rendah, tetapi karena jumlah kasus jauh lebih banyak dibandingkan jumlah varian Delta, jumlah perawatan rumah sakit dan tingkat kematian di Inggris telah lebih tinggi dari varian Delta. Nah, hal ini harus kita hindarin. Berdasarkan berbagai data yang telah kami amati, berangkat dari trajektori kasus COVID-19 di Afrika Selatan, puncak gelombang Omicron diperkirakan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret ini. Saya ulangi, dari hasil trajektori kasus COVID-19 di Afrika Selatan, puncak gelombang Omicron diperkirakan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret ini. Namun, pemerintah akan melakukan berbagai langkah mitigasi agar peningkatan kasus yang terjadi lebih landai dibandingkan dengan negara lain, sehingga tidak membebani sistem kesehatan kita. Berbagai langkah yang dilakukan adalah penegakan protokol kesehatan dan lagi-lagi akselerasi vaksinasi itu sangat penting. Dan pengetatan mobilitas akan kita menjadikan opsi terakhir untuk dilakukan. Tapi kami menghimbau kalau di kantor tidak perlu 100%, ya tidak usah 100% yang hadir. Jadi diatur saja, melihat situasinya apakah dibikin 75% untuk 2 minggu ke depan, itu saya kira bisa dilakukan asesmen oleh kantor masing-masing. Khususnya kantor, kalau industri saya kira tidak ada masalah. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, pemerintah menyadari cepat atau lambat akan terjadi peningkatan kasus seperti yang terjadi kemarin, di mana telah menyentuh angka 1054 kasus per hari. Terakhir kita mencapai angka tersebut adalah pada tanggal 11 Oktober 2021 yang lalu. Tapi sore ini, hari ini juga menurun kembali di bawah 1000, yaitu 800 sekian. Dari data tersebut, kasus transmisi lokal sudah lebih tinggi dari kasus transmisi yang disebabkan oleh para pelaku perjalanan luar negeri. Kasus didominasi oleh wilayah Jawa Bali, terutama Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan kenaikan kasus Jawa Bali juga terlihat pada Provinsi Jawa Barat dan Banten. Hal tersebut didorong wilayah mereka yang masih masuk dalam aglomerasi Jabodetabek. Perlu kami sampaikan bahwa hingga saat ini kasus kematian masih terus terjaga. Meskipun terjadi peningkatan kasus cukup signifikan, namun sampai hari ini belum ada angka kematian akibat Omicron. Namun berkaca dari negara lain, gelombang Omicron dapat meningkat dengan cepat. Berdasarkan prediksi yang kami lakukan, kami kembali memprediksi bahwa peningkatan kasus berpotensi naik lebih tinggi di Provinsi DKI Jakarta jika kita semua tidak hati-hati. Saya ulangi, kami memprediksi bahwa peningkatan kasus berpotensi akan naik lebih tinggi di Provinsi DKI Jakarta bila kita semua tidak hati-hati. Jadi kita ini semua bertanggung jawab untuk kita. Saya mohon supaya kita semua satu. Ini adalah alarm bagi kita semuanya untuk mulai kembali awas memasuki varian baru COVID-19. Jangan mempersoalkan yang tidak perlu dipersoalkan. Saya titip ini. Jangan kita berdebat. Kami kemarin mengundang seluruh, ada 10 pakar-pakar, 12 mungkin, 10 pakar-pakar kesehatan, atau maaf 12 pakar-pakar kesehatan berbagai bidang ilmu untuk mendiskusikan, untuk melihatin, membaca data yang ada. Sehingga apa yang kita buat keputusan sekarang ini juga berangkat dari masukan bapak-bapak dan ibu-ibu profesor-profesor yang terlibat dalam bidang ilmu ini, juga dengan dihadiri Menteri Kesehatan dan jajarannya. Khusus untuk wilayah lain di Jawa Bali, kasus di provinsi lain di luar Jakarta,
Jawa Barat dan Banten relatif lebih terjaga. Namun penyebaran kasus diprediksi juga akan menyebar lebih cepat mengingat mobilitas yang terjadi di Jawa Bali juga sangat tinggi. Dengan terjadinya peningkatan kasus menyentuh angka 1.000 kasus per hari, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk membendung terjadinya keparahan lebih dalam yang disebabkan varian ini. Pemerintah akan melakukan akselerasi vaksin booster bagi seluruh masyarakat, utamanya yang tinggal di wilayah Jabodetabek, dan penegakan protokol kesehatan yang dilakukan lebih masif untuk menahan laju penyebaran kasus. Persyaratan masuk ke tempat publik akan diperketat, hanya yang sudah vaksinasi 2 kali dapat beraktivitas di tempat publik. Saya ulangi, hanya yang sudah vaksinasi 2 kali dapat beraktivitas di tempat publik. Oleh karena itu teman-teman yang masih ada berapa juta orang belum vaksinasi 2 kali di Jawa, Bali, supaya segera melakukan ini. Selain itu, pemerintah juga akan mendorong terus vaksinasi dosis kedua untuk umum dan lansia, terutama di provinsi, kabupaten, kota yang belum mencapai 70%. Saya mohon khusus kepada seluruh kepala daerah dan pimpinan wilayah di daerah yang dosis 2 umum dan lansia masih berada di bawah 70% untuk mempercepat vaksinasi supaya memberikan perlindungan terhadap varian Omikron. Saya ingatkan teman-teman sekalian, Omikron adalah musuh kita bersama. Jadi sekali lagi musuh kita bersama, jadi jangan ada diskusi lagi, oh ini semua yang sudah pakar. Nanti kalau ada masukan lagi, kami akan dengarkan dari pakar-pakar kita yang hebat-hebat. Pemerintah hari ini akan terus melakukan pemantauan secara ketat terhadap perkembangan dan lonjakan kasus yang disebabkan oleh Omikron. Hari ini saya menegaskan bahwa pemerintah akan tetap menggunakan PPKM level sebagai berbasis pengetatan kegiatan bagi sosial masyarakat. Selain itu, pemerintah juga akan kembali melakukan asesmen PPKM yang dievaluasi setiap minggunya dan menghapus asesmen 2 minggu semata-mata untuk mengikuti perkembangan kasus Omikron yang diprediksi meningkat sangat cepat ini. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, perlu saya tegaskan sekali lagi bahwa pemerintah memastikan sistem kesehatan kita hari ini sudah cukup siap dan untuk menghadapi Omikron ini. Namun langkah-langkah preventif yang berasal dari kesadaran masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan merupakan kunci utama penekanan laju penyebaran kasus ini. Pemerintah siap, kalau masyarakat tidak siap itu juga jadi masalah. Sesuai arahan Presiden pada ratas hari ini, meski kita tetap mengikuti level PPKM berdasarkan asesmen yang ada, tidak ada salahnya kita mulai membatasi dan menahan mobilitas keluar rumah, serta aktivitas berkumpul yang tidak perlu. Ini saya ulangi, kalau tidak perlu kumpul-kumpul, tidak usah kita kumpul. Sama halnya dengan perkantoran, jika ada opsi work from home masih tetap mampu mencapai tingkat produktivitas, kita serahkan pada pimpinan perusahaan untuk melakukan asesmen sendiri. Saya menghimbau opsi tersebut bisa diambil. Hal ini semata-mata dilakukan untuk menjaga kasus tetap terkendali. Selain itu, Presiden juga minta agar kita seluruh masyarakat dapat membatasi diri untuk berpergian ke luar negeri. Hanya kalau betul-betul perlu saja pergi ke luar negeri. Dan pejabat-pejabat pemerintah malah sudah dilarang untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri untuk 3 minggu ke depan ini. Dan saya juga menghimbau kepada seluruh kementerian dan lembaga agar meminimalkan kegiatan rapat-rapat dilakukan secara offline atau luring dan sebisa mungkin melakukan secara daring, tapi tidak juga melarang untuk ketemu. Saya serahkan juga kepada teman-teman untuk melakukan asesmen sendiri. Rasanya saya tidak jenuh-jenuh mengingatkan seluruh masyarakat agar harus taat dan mematuhi protokol kesehatan. Kelalaian dan kecerobohan sekecil apapun yang timbul nyatanya akan mengulang pengalaman yang kelam di masa lalu. Di akhir kata saya mau menyampaikan kita ayo berdoa semua, kita membangun persatuan kesatuan, kita harus kompak, tidak boleh salah menyalahkan. Kalau itu kita lakukan dengan baik, saya yakin kita akan bisa mengatasi Omikron ini. Bukan hal yang tidak bisa diatasi kalau kita kompak, karena semua siap. Jangan kita hanya saling menyalahkan itu aja. Saya minta kompak kita semua.